짱이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian penganggaran modal. Apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal adalah suatu proses yang digunakan bisnis untuk mengevaluasi proyek atau investasi besar yang potensial. Membangun pabrik baru atau mengambil saham besar dalam usaha besar adalah contoh inisiatif yang biasanya memerlukan penganggaran modal sebelum disetujui atau ditolak oleh manajemen. Kemudian di sini ada poin utama. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama ada penganggaran modal digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi proyek dan investasi besar seperti pabrik atau peralatan baru. Yang kedua, proses ini melibatkan analisis arus kas masuk dan keluar suatu proyek untuk menentukan apakah hasil yang diharapkan memenuhi tolak ukur yang ditetapkan atau tidak. Yang ketiga, metode utama penganggaran modal meliputi arus kas yang didiskontokan, analisis pengembalian modal, dan analisis hasil. Yang ketiga, manfaat penganggaran modal. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, mewujudkan potensial risiko sebuah proyek atau investor atau investasi. Yang kedua, menunjukkan sisi profit dari sebuah proyek kepada investor. Yang ketiga, menghindari potensial pelanggaran oleh oknum tak bertanggung jawab. Dan yang keempat, membantu perusahaan dalam membuat rencana jangka panjang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ayu. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama ada identifikasi. Tahap pertama dalam proses capital budgeting adalah identifikasi yang melibatkan penyusunan proposal. Dalam proposal tersebut perlu dicantumkan alasan dari pelaksanaan investasi itu sendiri, baik itu untuk menambah produk atau kantor cabang. Yang kedua adalah evaluasi. Masuk ke dalam tahap evaluasi berarti mengumpulkan berbagai kriteria untuk menentukan kebutuhan suatu proyek agar dapat menambah nilai pasar proyek investasi harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga ada pemilihan. Setelah evaluasi itu adalah pemilihan. Perusahaan tiba di tahap pemilihan untuk menentukan proyek investasi apa yang akan diambil. Tidak ada teknik pemilihan tertentu dalam hal ini karena setiap entitas usaha memiliki kebutuhan masing-masing. Yang keempat adalah implementasi. Ketika proyek sudah disetujui, maka langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah melaksanakan proses investasi dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan yang kelima adalah ulasan. Setiap investasi dalam skala besar perlu diulas secara sistematis. Diperlukan analisis dan pengujian hasil pasti dibandingkan dengan perkiraan yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan terakhir ini dapat membantu tim manajemen untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Dengan begitu, perusahaan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ketika menganalisis proyek investasi di kemudian hari. Selanjutnya adalah metode penganggaran modal. Terdapat 2 kategori metode capital budgeting, yaitu tradisional dan discounted cash flow atau DCF. Berikut adalah penjabaran masing-masing. Yang pertama adalah capital budgeting secara tradisional. Penerapan capital budgeting adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah dan dengan teknik tradisional, yaitu yang pertama ada
average rate of return atau ARR. Yang kedua ada payback period yaitu PP. Dan yang selanjutnya adalah discounted cash flow. Terdapat dua macam metode capital budgeting yang menjunjung prinsip time value of money serta cash flow. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama ada net present value NPE NPV. Yang B ada internal rate of return IRR. Dan yang ketiga adalah profitability index atau PI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.